memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani dalam kesempatan yang berharga ini bersama-sama. Saudara, terima kasih untuk majelis gereja yang berikan saya kesempatan untuk berbagi dalam kebenaran firman Tuhan melalui ibadah pagi ini. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Saya percaya hanya di dalam anugerah Tuhan pagi ini kita dapat kembali kepadanya untuk beribadah. Setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita mengingat kasih karunia Tuhan yang tidak berubah dalam hidup kita. Kita mengenang kembali betapa pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, baik di dalam perjalanan yang lancar maupun dalam perjalanan yang penuh dengan ujian dan pencobaan. Kita bersyukur sekali pagi ini kita datang bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita di dalam doa, memohon Tuhan memberikan pencerahan melalui pemberitaan firman-Nya. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami rindu Tuhan, mendengar Tuhan Kau berkenan berbicara kepada kami. Kami mengakui keterbatasan kami dan kekurangan kami. Sering kami mendengar, kami tidak mengerti. Lebih sering kami mengerti, tetapi dalam kelemahan kami tidak dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan saat firman-Mu diberitakan. Roh Kudus sendiri yang memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu, memberikan pencerahan kepada kami, memberikan kami hati seorang murid mendengar dan belajar firman-Mu, memberi kami hati seorang hamba yang mendengar kebenaran firman-Mu dan mentaatinya. Ya Tuhan, kami sungguh rindu saat ini menjadi saat yang penuh berkat, di mana kami dapat seperti Maria yang menanti di hadapan-Mu dan menerima bagian berkat-Mu yang terbaik. Kami datang ya Tuhan dengan segala pergumulan kami datang dengan segala kebimbangan kami datang dengan segala kerisauan kami mengakui ya Tuhan segala kegagalan kami dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Tetapi pagi ini ya Tuhan, kami kembali merindukan Engkau memenuhi kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami secara pribadi, memberikan jamahan-Mu dan memulihkan kami dalam satu relasi yang baik dengan-Mu, dan menolong kami hari ini menjadi orang yang sungguh-sungguh diberkati, dan kami kembali dengan berkat yang penuh, dan kami sesungguhnya menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini yang dapat memuliakan nama-Mu, membawa banyak orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan satu tema yang merupakan pengalaman kita setiap pribadi. Saudara, kita tidak pernah mengharapkan ada kesulitan yang tiba-tiba menyerang kita dalam hidup ini. Setiap kita mengharapkan kehidupan kita lancar-lancar saja, baik-baik saja. Tetapi banyak hal dalam kehidupan kita ini di luar kendali kita. Dan saudara, tepatnya kita mengatakan Tuhan mengizinkan umat Tuhan juga mengalami kesulitan dan pergumulan dalam hidup ini. Saudara, di saat kesulitan hidup menyerang saudara, di manakah kita? Dan apakah yang kita pertanyakan kepada Tuhan saat kesulitan itu datang menyerang hidup kita? Apakah kita bertanya, Tuhan, mengapa saya sebagai orang yang percaya, yang tiap minggu beribadah di GKT 3, saya harus juga mengalami pergumulan. Bukannya Tuhan bisa menolong saya, meluputkan saya daripada kesulitan. Saudara, kita akan belajar daripada firman Tuhan. Saudara, namun saya juga ingat saudara masih ada tulisan "fu" di depan ya. Oleh sebab itu saudara, saya ingin juga mengucapkan kepada khususnya saudara-saudara yang merayakan Imlek saudara, untuk bersama-sama kita bersuka cita saat kita bersama-sama dengan keluarga. Sing Chun Kuai Le, ya, Mong En, Mong Fu, ya, Santi Sifu Nimen. Saudara, ini kesempatan yang sangat baik di mana kita akan bersama-sama melalui suasana yang bahagia ini, kita juga belajar firman Tuhan. Kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Satu bagian firman Tuhan yang kita cukup familiar, saudara. Namun biarlah kita kembali setiap kali mendengar firman Tuhan kita dengan hati yang penuh rindu, bahwa Tuhan setiap kali memberikan pencerahan baru kepada kita. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya.
Jadi Yesus bersama-sama murid-murid dalam perahu. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kami binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara, ini satu cerita yang menarik sekali yang pernah kita dengar sekian lama di dalam pengalaman kita bersama-sama, di dalam renungan kita hari lepas hari, di dalam pelayanan di mimbar. Kita juga bersama-sama telah banyak mendengar cerita dan peristiwa ini. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat 3 lukisan ini. Saudara, 3 lukisan ini adalah satu imajinasi pelukis tentunya, tapi mereka menggambarkan satu kebenaran yang dialami oleh murid-murid Tuhan saat badai sekonyong-konyong menyerang mereka. Lukisan yang pertama, kita menyaksikan Yesus yang telah dibangunkan oleh murid-muridnya, berdiri di tengah-tengah serangan badai dan taufan itu. Saudara, yang menarik sekali, tadi kita baca satu bagian bahwa pada waktu terjadi badai dan taufan itu, sekonyong-konyong terjadi, dikatakan Yesus tertidur di perahu itu. Tetapi saudara-saudara, murid-muridnya itu membangunkan dia dan mengatakan, "Tuhan, tolonglah kami karena kami binasa." Saudara, kita tahu bahwa murid-murid Tuhan itu adalah orang-orang yang berpengalaman. Di antara mereka ada banyak orang yang sudah biasa membau amisnya laut, ya, asinnya air laut itu, saudara. Orang yang sama sekali tidak mengenal laut. Tetapi saudara-saudara, saat itu tentunya sesuatu yang sangat dahsyat terjadi sehingga mereka sangat ketakutan. Air yang telah memenuhi perahu mereka dan hampir tenggelam. Di dalam catatan lain dikatakan bahwa air sudah memenuhi perahu itu dan perahu itu hampir tenggelam. Saudara, kalau bukan dalam keadaan darurat, mereka tentunya tidak ketakutan seperti itu. Saudara, kesulitan yang silih berganti dalam hidup kita datang, saudara-saudara, yang membuat kita kadang-kadang fokus kepada kesulitan dan tidak fokus pada Tuhan yang masih bersama-sama dengan kita dalam perahu hidup kita. Kita melihat gambaran yang kedua, saudara-saudara, di mana kita melihat Yesus berdiri di tengah-tengah badai dan taufan itu, kemudian menghardik badai dan taufan itu dan reda badai dan taufan itu. Saudara, pertanyaan kita, Yesus tidak ini seketika tolong dibalikan ke bagian pertama ya. Saudara, seketika itu kita, ya, sebelumnya, gambar sebelumnya, tolong ya. Oke, biar saya yang operate ya. Baik. Saudara, yang kedua kita melihat Yesus menghardik danau yang ditimpa dengan badai dan taufan itu. Saudara, di dalam serangan badai dan taufan ini, saudara, Yesus menghardik dan seketika itu badai dan taufan itu reda. Saudara, yang kita perhatikan adalah Yesus tidak repot dan tidak sibuk mengeluarkan air dari perahu itu. Tetapi dia melihat sumber permasalahan itu adalah pada taufan itu, saudara. Pada waktu badai dan taufan itu reda, maka tidak ada lagi air yang memenuhi perahu. Saudara, seringkali kita juga direpotkan, disibukkan dengan masalah kita, saudara. Berusaha mengeluarkan air yang memenuhi perahu dalam hidup kita. Tanpa kita melihat apa yang menjadi permasalahan yang sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, gambaran yang ketiga menarik sekali, saudara ya. Gambar ketiga ini satu ilustrasi yang menurut saya unik sekali. Kira-kira saudara tebak apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara? Saudara, Yesus melihat satu badai yang lain.
yang bukan terjadi di luar, tapi Yesus melihat satu badai yang terjadi di dalam diri murid-murid Tuhan. Badai itu adalah tidak beriman atau kurang beriman. Saudara, sering badai yang sesungguhnya yang dahsyat itu bukan yang di luar kita, tapi badai yang sesungguhnya itu adalah ada di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Seringkali kita berseru kepada Tuhan, kita berteriak, mengapa Tuhan ini semua terjadi? Tetapi Tuhan ingin kita menyadari bahwa badai dan tofan itu tidak dapat memusnahkan kita, membinasakan kita, karena Dia bersama-sama dengan kita. Namun kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai dan tofan itu terjadi. Saya percaya pada malam itu pun Tuhan tahu apakah yang terjadi, tapi Tuhan mengizinkan hal itu sebagai suatu ujian iman dalam hidup kita. Saudara, kesulitan di dalam hidup kita yang tiba-tiba terjadi di luar kendali kita, dan kadang-kadang kita tidak siap untuk menghadapinya. Seketika itu datang, saudara-saudara. Seorang yang sehat, seketika dia diperiksa melalui medical check-up, ketahuan dia menderita sesuatu penyakit yang tidak pernah dia bayangkan dia akan menderita penyakit seperti itu, dan kesulitannya karena sudah stadium terakhir. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sering mendengar keluhan-keluhan seperti ini di tengah-tengah jemaat. Bukan hanya masalah sakit penyakit, tapi juga di dalam masalah pekerjaan dan usaha. Tiba-tiba saja kesulitan datang, seketika itu membuat kita tidak siap untuk menghadapinya. Ada yang tiba-tiba usahanya terancam untuk bangkrut, terancam untuk harus jatuh. Ada yang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Saudara, masih begitu banyak hal yang barangkali kita tidak sanggup untuk kita bisa hadapi permasalahan-permasalahan serupa itu. Saudara, apa yang barangkali menjadi sikap hati kita itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita tahu dalam kesulitan seperti apapun, kasih karunia Tuhan itu selalu cukup bagi kita. Barangkali tidak berlebihan, tapi selalu cukup bagi kita. Saudara, kita yakin sekali ujian iman itu akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan setelah ujian iman itu kita akan semakin dikuatkan, diteguhkan. Saudara, dalam hal apakah Tuhan mengizinkan ujian itu datang dalam hidup kita? Kemungkinan sudah dalam 3 hal ini. Hal yang pertama, barangkali Tuhan mengizinkan kesulitan itu datang dalam hidup kita dalam hal yang paling kita cintai. Ya, kadang-kadang kita mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Tuhan, kita lebih mengharapkan sesuatu lebih daripada mencintai Tuhan. Seorang ibu, dia berkata demikian, saya sangat sayang kepada anak saya sangat mencintai anak saya. Dari sejak mereka masih kanak-kanak, saya memberikan makanan yang bergizi, saya menyekolahkan mereka ke sekolah yang paling baik sesuai dengan kemampuan saya. Setelah mereka tamat sekolah, mereka telah bekerja dan berhasil, mereka tidak mau pulang. Dan itu yang sangat menyedihkan saya, dan lebih menyedihkan lagi setelah menikah, mereka tidak mengingat kami orang tua yang setelah berjerih lelah membesarkan mereka. Saya percaya barangkali di antara saudara ada yang juga punya pengalaman seperti ini. Saudara, jangan kehilangan iman kita, saudara, dalam ujian ini. Hal yang paling kita cinta, anak yang paling kita sayang, barangkali satu hari yang paling mengecewakan kita. Sesuatu yang kita andalkan di dalam hidup kita, sesuatu yang paling kita jadikan tumpuan harapan kita. Tapi pada suatu hari itu menjadi sesuatu yang justru sangat mengecewakan kita. Tuhan juga menguji kita barangkali dalam hal yang sangat kita takuti. Apa yang saudara paling takuti? Justru barangkali itu akan datang menguji kita, saudara. Karena Tuhan mau tahu, saudara, tidak ada hal yang kita takuti lebih besar daripada Allah yang sanggup menolong kita. Kalau ada satu hal yang begitu menakutkan kita, lebih daripada iman kita kepada Tuhan yang sanggup menolong kita, maka kita perlu diuji dalam hal ini, saudara-saudara. Karena Tuhan akan buktikan hal yang paling kita takuti tidak lebih besar dari kuasa Tuhan yang dapat menolong kita. Apakah ada yang paling kita benci, saudara?
Ya, barangkali kita harus mengakui sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kita juga sering mengalami hal yang sama, saudara. Justru dalam hal yang paling kita benci itu, saudara, Tuhan menguji kita. Orang yang paling kita tidak sukai, saudara, justru dialah yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara, begitu banyak permasalahan dalam hidup ini yang di luar kemampuan kita. Tapi kalau Allah mengizinkan hal itu, jangan lupa, saudara-saudara, walaupun seperti dia tertidur dalam perahu kehidupan kita, tapi dia tidak peduli kepada kita. Saudara, kita banyak lagu yang menolong kita, tapi kadang-kadang kita menyanyi sesuatu lagu yang barangkali yang hanya sekedar enak didengar. Tapi marilah kita memaknai begitu banyak puji-pujian yang kita nyanyikan. Tadi lagu yang kita nyanyikan, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Betul nyaman, saudara. Betul kita nyaman, saudara, di tengah-tengah pergumulan. Kadang-kadang kita tidak sanggup, saudara-saudara, untuk mengatakan bahwa inilah iman saya di tengah-tengah badai ini. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan, murid-murid Tuhan yang sudah berpengalaman dalam kehidupan laut, tetapi mereka justru diuji di dalam hal ini, saudara-saudara. Saudara, siapa tahu hari ini saudara sementara mengalami pergumulan yang sama. Ujian ini tidak membuat kita jatuh karena Tuhan tidak pernah mengizinkan ujian itu lebih daripada kekuatan kita. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, Dia akan memberikan kita pertolongannya, itu firman Tuhan. Saudara, banyak firman yang kita dengar, tapi apakah kita percaya? Saat kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan, saudara, jangan khawatir, Allah bertindak dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, saudara-saudara, adalah di tengah-tengah badai yang tiba-tiba menyerang hidup kita, jangan kehilangan fokus iman kita, saudara. Udah berusaha untuk kita stabil terlebih dahulu dalam keyakinan kita yang tidak berubah kepada Tuhan, akan penyertaan dan pertolongannya. Dan mari kita selalu yakin satu hal, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, Allah tidak pernah salah, saudara. Allah tidak pernah salah. Ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi memang di luar dugaan kita. Tetapi kita tahu, Allah tahu semua yang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya, saudara-saudara, kehidupan ini tidak selalu menjanjikan sesuatu yang baik karena memang kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, saudara. Jangan kaget kalau jika ada permasalahan yang hidup yang tiba-tiba muncul dalam hidup kita. Setiap hari, saudara, kita berkendaraan, berlalu lintas, saudara. Kita merasa biasa-biasa saja, saudara. Tapi kita tidak pernah menyangka, saudara-saudara, ya, barangkali setiap hari itu ada potensi. Barangkali lalu lintas kecelakaan, kendala lalu lintas terjadi dalam hidup kita. Kita merasa itu seharusnya kita alami. Setiap hari dapat menikmati kenyamanan, keamanan, kita merasa itu biasa saja. Kita take it for granted, saudara-saudara. Kita tidak menganggap itu sesuatu yang harus terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, sampai pada waktu barangkali satu kali accident terjadi dalam hidup kita. Saudara tahu apa yang artinya accident? Accident itu artinya kacek 1 menit, saudara, ya. Kacek 1 detik tidak terjadi, saudara-saudara. Kalau saat tadi saudara telat dikit keluar rumah, ya, ngomong lebih banyak dengan istri, telat dikit, tidak terjadi nanti di perapatan itu, saudara, ya, accident itu. Saudara tahu hidup kita itu dalam satu kondisi 9 mati 1 hidup, saudara, ya. Orang Chinese bilang choose isen, ya. 9 mati hidup. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Ada yang mengatakan kita sementara bernavigasi di dalam dunia yang hancur ini, saudara. Di sekitar kita, saudara, begitu banyak orang yang menantikan sesuatu impian yang indah di dalam hidupnya, mengharapkan sesuatu yang terjadi di hari esok yang lebih baik. Saudara, begitu banyak tawaran-tawaran dunia ini kepada kita yang berikan kita harapan-harapan bahwa kita akan panjang umur, sehat sampai usia 99 tahun. Ada yang menjanjikan bahwa
kita akan hidup lebih awet muda karena menikmati fasilitas-fasilitas tertentu secara kosmetik. Banyak hal saudara yang menjanjikan kita saudara. Tapi janji-janji itu saudara hanya janji saudara ya, hanya janji. Apakah itu sesungguhnya akan terjadi dalam hidup kita? Kita menyadari begitu banyak orang yang menanti sesuatu yang terjadi lebih baik, tapi hidup ini tidak menjanjikan itu saudara. Saudara, di tengah-tengah kemajuan teknologi hari ini, di tengah-tengah segala fasilitas hidup yang hari ini, di tengah-tengah begitu luar biasanya pengetahuan manusia, tapi saudara, pendidikan tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya kepada kita. High teknologi, saudara, tidak memberikan janji yang pasti membahagiakan kehidupan kita. Manusia masih tetap hidup di dalam depresi, kekhawatiran, ya, penuh dengan kemarahan, ketidakpuasan dalam hidup ini. Banyak orang yang hidup dalam kesendirian, kesepian, yang merasa tidak dihargai, tidak ada orang yang mengasihi dia dan tidak ada yang memperhatikan dia. Banyak orang hidup juga dalam penyesalan masa lalu. Saudara, orang yang menyesal dengan masa lalunya adalah orang membelenggu dirinya di dalam kesalahan di waktu yang lalu. Orang yang putus asa sudah tidak ada jalan keluar yang lain. Saudara, di sekitar kita tidak sulit menemukan orang-orang yang seperti ini. Saudara. Yang kita khawatirkan jangan-jangan ini juga terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Orang yang beriman seharusnya tidak seperti itu. Saudara, sangat tergantung dengan fokus hidup kita. Saudara, saudara, baru-baru saya menemukan satu catatan yang seperti ini. Saudara, dari catatan report dari WHO, saudara ya. W Health Organization. Saudara, saya sendiri tidak terlalu percaya catatan ini, tapi saudara, ini adalah report saudara yang dikatakan dalam riset mereka ada 970 juta orang yang terkena mental disorder, saudara. Saya tidak tahu risetnya bagaimana mereka lakukan. Di tengah-tengah mental disorder itu juga termasuk depresi dan hidup di dalam satu anxiety, ya, kekhawatiran. Dan saudara-saudara, dalam report itu mengatakan 1 dari 4 orang yang penduduk dunia ini di kemudian hari potensi akan mengalami mental disorder. WHO juga mencatat tidak termasuk GKT3, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, ini kita hidup di dalam banyak sekali impian dan harapan, saudara-saudara. Tapi begitu banyak orang yang di dalam kehidupan kita, termasuk barangkali keluarga kita, saudara-saudara, yang mengalami, saudara-saudara, pergumulan-pergumulan yang berat, yang membutuhkan saudara dan saya untuk memberikan mereka, bimbing mereka, menuntun mereka untuk mengenal jalan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara, fokus kita kadang-kadang hanya pada kesulitan, sama seperti murid-murid Tuhan. Pada waktu air memenuhi perahu mereka, yang mereka lakukan adalah berusaha untuk mengeluarkan air itu dari perahu. Tapi air itu akan kembali memenuhi perahu mereka, karena itu bukan sumber permasalahan. Yesus tidak peduli dengan air yang memenuhi perahu, tapi Yesus menghardik badai dan taufan itu, dan badai dan taufan itu redah, dan air tidak lagi memenuhi perahu. Bukankah saudara, kita sering jatuh bangun di dalam permasalahan kita, karena fokus kita hanya pada permasalahan hidup kita. Dan itu tidak pernah habis-habisnya. Itu akan silih berganti datang dalam hidup kita, saudara. Dan itu akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Semakin kita konsentrasi kepada permasalahan, semakin terpuruk hidup kita. Saudara, kalau hari ini saudara datang dengan suasana hati yang murung, saudara datang dengan kekhawatiran yang luar biasa menghadapi masa depan saudara. Saudara, sementara di dalam permasalahan yang saudara tidak mampu untuk menyelesaikannya saat ini. Alangkah indahnya dan menjadi doa saya hari ini, saudara-saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara pulang dengan satu keyakinan bahwa ada Yesus dalam perahu hidup kita. Mari kita tidak hanya menghabiskan waktu kita hanya fokus pada masalah. Karena hari ini masalah ada, besok barangkali ada masalah yang lain. Hari ini kita sehat, tidak ada yang menjamin kita besok akan sehat.
Hari ini kita sembuh dari penyakit yang kita derita. Tidak ada yang menjamin besok kita akan sembuh. Dan ada satu saat di mana kita tahu kita tidak akan luput, juga akan rebah dalam sakit yang kita alami. Mari kita fokuskan iman kita kepada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita tidak mampu meredakan badai, tetapi Tuhan sanggup meredakan badai itu, saudara. Saudara, marilah kita mengakui keterbatasan kita. Sebagai orang beriman, kita sama seperti orang lain. Tetapi yang bedanya adalah dalam hidup kita, dalam perahu hidup kita adalah Yesus. Saudara, pada waktu badai menyerang hidup kita, saudara. Pada waktu kesulitan itu sekonyong-konyong datang dalam hidup kita. Apakah jaminan iman kita, saudara? Saudara barangkali pernah mendengar perkataan ini, barangkali banyak yang senior mengetahui istilah ini adalah 长者施保. Artinya adalah satu jaminan atau pusaka bagi orang tua. Ya, saudara, ini paling diandalkan ya. Kira-kira kalau hari tua saya seperti apa? Jadi saudara, banyak orang berjuang mati-matian, saudara, menabung untuk sesuatu untuk hari tua. Karena hari tua kita tidak akan kehilangan ini, saudara. Kita harapkan hari tua kita tetap sehat. Ya. Sehat, kuat. Ya, saudara, kita selalu, saudara, bukan masalah kita bukan kekurangan, tapi kelebihan, saudara ya. Kelebihan sehingga kolesterol tinggi, darah tinggi, saudara, kelebihan ya. Jadi ada orang yang begitu, Malang ini banyak orang yang sangat memperhatikan kesehatan ya. Pagi tadi saya lihat hampir semua jalan, ada orang yang lari pagi, ada orang yang jalan-jalan pagi, dan masih ada yang juga senam pagi ya. Saudara, barangkali kesehatan menjadi andalan kita. Teman hidup, harap-harap kita panjang umur ya, bisa hidup selamanya bersama-sama dengan orang yang telah menemani kita puluhan tahun sebagai pasangan hidup kita. Jangan pernah berdoa ya, seperti ini, Tuhan ini sudah lanjut usia, tukar yang baru ya. Ya, saudara-saudara, tidak ada penukaran di tengah jalan, saudara-saudara ya. Jangan berdoa seperti itu. Hargailah pasangan hidupmu. Jangan juga pernah berkata, Tuhan kalau tidak bisa berpisah selama hidup, Tuhan ini diambil pulang aja Tuhan ya. Saudara, saya yakin kalau saudara berdoa begini, pasangan pasti panjang umur, saudara ya. Saudara, marilah kita menghargai saudara-saudara, orang yang telah bersama-sama dengan kita. Tapi saudara-saudara, kita juga menghadapi kenyataan bahwa pasangan hidup itu pasti satu hari meninggalkan kita, saudara-saudara. Orang yang paling saudara cintai, satu hari pasti meninggalkan kita, saudara. Hidup ini dibatasi oleh waktu dan ruangan. Tidak ada seorang hidup selamanya di dunia ini, saudara. Tapi sayangnya kita, saudara, menaruh seluruh jaminan hidup kita pada yang sementara. Saudara, teman lama. Ya, saudara, kita senang kalau di hari tua masih banyak teman lama, bisa kongko-kongko, saudara ya. Bisa ngopi, bisa ngeteh di mana-mana, saudara ya. Kita harapkan seperti itu. Ada jemaat yang sudah lanjut usia. Saya katakan, waduh Bapak sehat sekali ya. Bersyukur lanjut usia masih sehat, masih baik. Dia katakan, Pak, tapi saya kesepian, Pak. Saya udah lama ditinggal pasangan saya. Dan teman-teman saya satu persatu dipanggil pulang oleh Tuhan. Waduh, saudara, ini gimana ya? Dia bilang, tidak ada teman main lagi ya. Nah, saudara yang muda-muda barangkali tidak mengerti ya, tapi satu waktu kita semua pasti akan mengalami ya. Saudara, ada yang mengatakan modal yang paling penting, modal lebih penting dari anak. Ada anak belum tentu mengasihi kita pada hari tua, tapi kalau ada modal kita bisa bertahan di hari tua. Saudara, tidak ada yang menjamin dalam hidup ini, saudara. Sekali lagi, hidup ini dibatasi oleh sesuatu, ruangan dan waktu, dan kita hidup dalam keterbatasan, ditambah dengan berbagai permasalahan yang ada dalam hidup kita. Saudara, seorang ibu di Jakarta baru-baru ini meninggal. Dia seorang yang rajin pagi buka toko sampai malam. Tiap hari, saudara, dia melalui kehidupan seperti itu. Satu hari dia ditemukan meninggal, saudara. Tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Tapi kemungkinan, saudara, sakitnya sudah
lama, hanya dia tidak peduli, saudara-saudara ya. Tidak ada yang tiba-tiba seperti itu, pasti ada permasalahan dalam kesehatannya. Saudara, waktu dia meninggal, anaknya menemukan satu kotak rahasia yang dimiliki oleh ibunya, saudara. Setelah dibuka, kira-kira apa saudara di dalamnya? Bukan emas perak, saudara ya. Yang dibuka itu adalah jaminan insurans, saudara ya. Polis insurans, 17 polis insurans. Saudara bisa bayangin ibu ini ya, sedikit maniak mungkin dengan polis insurans, saudara ya. Dia berpikir insurans ini yang akan melindungi dia, bukan anaknya. Bukan juga orang-orang di sekitarnya. Dan polis insurans itu masih aktif, saudara. Karena ibu ini mengambil sistem auto debit, saudara. Dia bekerja keras dan setiap bulan, saudara, dia bayar premi atau berapa banyak, saudara. Anaknya tiba-tiba, saudara, mendapatkan ya tanggungan insurans itu seketika itu dengan jumlah yang besar sekali, saudara. 17 insurans, saudara. Saudara punya berapa, saudara? Saya tidak anti insurans, saudara, tapi saya ingin katakan itu juga bukan jaminan. Sangat tragis sekali, saudara, ibu ini meninggal, satu pun tanggungan insurans tidak dia nikmati, saudara. Saudara, Tuhan memberikan kita banyak berkat, bukan untuk kita tabung untuk masa tua kita. Percuma, saudara. Kita harus punya modal tentu di hari tua, tapi bukan menjadi jaminan hidup kita, saudara. Saudara, saya sering berkata kepada jemaat yang diberkati hidupnya, saya katakan jangan terlalu happy ya karena diberkati. Saudara tahu Tuhan berkati saudara karena ada misi Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan memberi banyak karena Tuhan ingin memakai saudara. Biarlah dalam hidup ini saudara kita fokusnya tidak hanya pada jaminan yang sementara, tapi kita berpikir apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup ini. Mengapa Tuhan memberi saya lebih banyak dari orang lain? Saya pakai lebih dari cukup. Saya simpan siapa yang nanti akan nikmatinya. Saudara jangan berpikir anak cucu. Saudara anak cucu dia tidak peduli saudara. Dia ada berkat tersendiri dari Tuhan. Kita boleh-boleh juga lah meninggalkan warisan kepada mereka. Untuk mereka tidak terlalu susah. Tapi jangan menaruh pengharapan kita pada hal itu. Maaf sekali jika saudara tidak setuju dengan pandangan saya. Tetapi saya berpikir kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan tentang hidup kita. Saudara. Satu hari kita akan bertanggungjawabkan itu ke hadapan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan dibutuhkan untuk pengembangan dan peluasan. Kehidupan ibadah kita membutuhkan tidak hanya kita yang menikmatinya. Tapi banyak orang yang belum percaya membutuhkan kehidupan iman seperti yang kita nikmati. Kita sungguh-sungguh merindukan dalam hidup ini kita menjadi saluran berkat dari Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Mother Teresa pernah mengatakan satu perkataan yang menarik sekali. Dia katakan, jangan tunggu kaya baru menolong orang lain. Tapi saat kita dapat menolong orang lain, itulah kekayaanmu. Saudara-saudara, bukan banyak sedikitnya. Tapi berapa sesungguhnya kita melihat hidup kita ini yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Jemaat yang saya kasihi, kita hidup di dalam berbagai pergumulan dan kesulitan. Kita tidak menyangkali hal itu. Tapi berkat Tuhan selalu cukup bagi kita. Saat Tuhan memakai saudara, jangan menaruh pengharapan saudara pada sesuatu yang kaitannya dengan sesuatu yang sementara. Saudara, pada waktu Tuhan memberikan berkat kepada kita, biarlah hidup kita pun sesungguhnya dapat memuliakan Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, di tengah-tengah badai yang menyerang itu, murid-muridnya tercengang menyaksikan satu peristiwa yang dahsyat sekali. Mereka berkata demikian, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, di dunia ini tidak ada orang yang melakukan hal ini. Saudara. Tidak ada orang yang punya kuasa yang seperti ini. Sehingga murid-muridnya begitu takjub, saudara. Begitu dahsyatnya, saudara-saudara, pengalaman itu, saudara. Bahwa badai dan taufan itu
Angin dan badai itu mendengarkan dia. Siapa dia itu, saudara? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Dialah yang harus menjadi tumpuan harapan kita, saudara-saudara. Saudara, kita mengingat cerita Natal, saudara, saya kembali sejenak mengajak saudara kembali ke cerita Natal tentang Maria yang dipilih untuk menjadi wanita yang mengandung Mesias. Tetapi saudara, ini menjadi satu serangan badai kepada Maria karena dia belum menikah, saudara-saudara. Kalau dia kedapatan bahwa dia mengandung sebelum menikah dan dia diceraikan oleh Yusuf, maka nasibnya Maria adalah mati, saudara. Saudara, seorang wanita yang tidak melakukan apapun harus menghadapi satu kedahsyatan daripada misi yang Tuhan berikan kepada dia. Dan bagi dia itu adalah satu malapetaka. Saudara, ketakutan Maria dapat kita mengerti, saudara-saudara. Barangkali kalau Maria di zaman ini, saudara, dia tidak peduli ya. Zaman ini beda dengan zaman Maria dulu. Tapi ini Maria di waktu lalu, saudara. Saudara, maka saudara, datanglah firman Tuhan kepada Maria melalui malaikatnya berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, kira-kira ada catatan lain dalam hidup ini menemukan ada kuasa yang seperti ini, saudara-saudara. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungimu. Dengan kata lain, tidak ada badai yang lebih besar dari kuasa Allah yang maha tinggi. Saudara, seorang ibu pernah bertanya demikian kepada saya, saudara. Saat di akhir hidupnya. Saya mengunjungi dia gelisah sekali, saudara. Saya kenal jemaat ini, jemaat lama, saudara. Dan anak-anaknya di sekitar tempat pembaringan, tempat tidur di rumah sakit. Saudara, ibu itu memegang tangan saya, dia katakan, Muse, betulkah Yesus itu juru selamat? Betulkah kalau saya meninggal, saya masuk surga? Wah, saudara-saudara, ini bukan janji saya katakan firman Tuhan berkata demikian. Apakah kamu percaya bahwa Yesus sebagai juru selamatmu? Ini seperti sebelum dibaptis, saudara, saya tanya kembali ya, pertanyaan yang pernah ditanyakan sekian puluh tahun yang lalu dalam hidup ibu. Ibu bilang, saya percaya. Apakah ibu percaya bahwa setiap orang percaya dan menerima Yesus akan disebut anak-anak Allah? Ibu sudah memiliki relasi dengan Allah dan ibu akan memperoleh hidup yang kekal di dalam jaminan keselamatan yang Yesus telah berikan kepada ibu. Saya percaya. Mengapa ibu khawatir? Mengapa ibu ragu? Ibu pasti akan bertemu dengan Tuhan kalau saatnya sudah tiba. Ibu katakan, terima kasih Pak, cukup Pak. Ibu itu memejamkan matanya. Tiba-tiba saya mendengar, saudara, suara bunyi lurus di garis deteksi jantungnya, saudara. Dia meninggal seketika, saudara-saudara. Saya baru berbicara, ingin berbicara lagi, ibu sudah tidak bersuara lagi, saudara. Saya punya banyak sekali pengalaman seperti itu, saudara, di dalam pelayanan pengembalaan yang saya lewati sekian tahun. Saudara, saya bayangin, saudara, sehebat apapun orang itu, saudara. Pada waktu bunyi itu sudah menjadi garis lurus, saudara, ya, dalam deteksi jantungnya, saudara. Tidak ada jaminan lain selain jaminan keselamatan yang dapat kita peroleh dalam Kristus. Seorang bertanya kepada saya, dia katakan, Pak, saya kalau tidak sembuh ini, apakah Tuhan tidak peduli saya? Bagaimana Pak? Dokter katakan tidak ada jalan keluar lagi bagi saya. Saya katakan, siapa bilang tidak ada jalan keluar? Pada waktu seluruh jalan di dunia ini tertutup, ada jalan yang tembus. Langsung ketemu Tuhan, saudara-saudara. Ya, jalan itu jalan yang terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, dan itu bukan jalan biasa, saudara. Itu jalan karena jalan yang telah
ditebus oleh Kristus dalam penebusannya. Jalan itu telah menjadi jaminan bagi kita karena kita sudah diampuni, saudara. Jaminan itu diberikan kepada kita bukan karena kita bayar preminya, saudara. Ini adalah insurans yang Yesus berikan kepada kita, saudara-saudara. Dan dia bayar lunas insurans itu, preminya itu, saudara. Dia pay it all, saudara. Dia bayar lunas. Dia tidak tinggalkan sedikit cicilan bagi kita untuk kita cicil. Dia lunasin semuanya itu. Saudara, insurance company siapakah yang di dunia ini yang dapat memberikan kita jaminan seperti ini? Mengapa kita kurang beriman seperti teguran Yesus kepada murid-muridnya, saudara? Kalau seluruh jalan di dunia ini telah ditutup, jangan khawatir, Tuhan masih siapkan satu jalan bagi kita. Kita aman pulang ke rumah Bapa, saudara. Tidak ada ragu dan khawatir, saudara. Bukankah begitu banyak orang di akhir hidupnya dia ragu dan khawatir, saudara. Tapi saudara dan saya sudah menerima amazing grace, anugerah Tuhan. Saudara, jikalau kita yakin ini sungguh-sungguh amazing grace, saudara, maka hari ini tidak ada satu apapun badai yang dapat menakutkan kita, saudara, dalam hidup ini. Badai dan taufan Tuhan adalah ujian iman bagi kita. Fokus kepada Allah yang sanggup meredakan badai. Itu pun dalam hidup yang sementara ini kita tidak khawatir karena jaminan kita bukan pada yang sementara, pada Allah yang kekal. Satu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh dunia ini adalah masalah hidup kita, saudara. Mengapa manusia hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, hidup di dalam berbagai kebencian, kemarahan, iri hati dan berbagai kejahatan yang memenuhi hati manusia. Peperangan terjadi, tidak pernah berhenti, saudara-saudara. Karena manusia memiliki masalah bukan pada kemajuan teknologi, bukan kepada senjata-senjata yang termutakhir, tetapi ada permasalahan yang menjadi sumber masalah semuanya itu. Dan upah dosa itu adalah maut, saudara-saudara. Namun mari kita mendengarkan kata yang sangat melegakan kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, badai dalam hidup kita tidak bisa kita hindari. Tapi perahu hidup kita ada Yesus. Fokus kepada Tuhan yang dapat meredakan badai. Taruhlah pengharapanmu bukan kepada hidup yang sementara ini. Tapi jangkar hidupmu pada Allah yang telah memberikan keselamatan di dalam hidup kita. Tuhan menolong kita hari ini mengalami kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena kami seperti murid-murid-Mu, kami tidak lebih baik dari mereka. Kami rindu ya Tuhan, hari ini kami pulang dengan satu keyakinan yang teguh, bahwa Engkau bersama-sama dengan kami dalam suka duka perjalanan hidup ini. Berikan kami iman yang seteguh itu ya Tuhan. Kalau di waktu yang lalu kami gagal beriman kepadamu, kami gagal menaruh pengharapan kami, jaminan hidup kami kepadamu. Kami setiap hari diombang-ambingkan dengan badai kehidupan ini. Karena fokus kami hanya pada kesulitan, tidak padamu ya Tuhan yang sanggup meredakan badai dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biar hari ini ya Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai setiap kami yang beribadah. Apapun pergumulan dan permasalahan kami, Engkau sanggup menolong kami. Kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami. Biar Tuhan demikian Kau memberkati umat-Mu, memberkati anak-anak-Mu, memberkati setiap pribadi yang beribadah kepadamu dan mengaminkan janji, yang mengaminkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.